Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Juliantika. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi mengenai pendapatan nasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai masalah ketenagakerjaan di Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep ketenagakerjaan, dapat menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan dapat menjelaskan sistem upah yang berlaku di Indonesia. Materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah konsep ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam ketenagakerjaan ini terdapat berbagai istilah yang akan kita temui. Di antaranya adalah angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan seluruh penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau masih menganggur tetapi siap apabila ada kesempatan kerja. Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja, dapat digunakan rumus tingkat partisipan angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100%. Nah, usia bekerja di sini adalah seluruh penduduk dengan usia 15 tahun atau yang sudah bekerja. Selain itu, apabila kita ingin menghitung seberapa besar ketergantungan atau dependensi rasio, kita dapat menghitung menggunakan rumus dependensi rasio sama dengan penduduk di luar usia 15 tahun dibagi penduduk usia kerja dikali 100 tahun. Semakin tinggi dependensi rasio ini, maka semakin tinggi pula beban usia produktif. Istilah berikutnya adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh para tenaga kerja. Kesempatan kerja ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesempatan kerja dapat menunjukkan banyak atau sedikitnya tenaga kerja yang memiliki kesempatan untuk bekerja. Selanjutnya, ada tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai individu maupun dalam masyarakat. Tenaga kerja ini memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Tenaga kerja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmania, merupakan tenaga kerja yang bekerja dengan menggunakan tenaga fisik. Contohnya seperti sopir dan montir. Yang kedua adalah tenaga kerja rohania. Tenaga kerja ini bekerja menggunakan proses pemikiran, penuangan ide maupun gagasan. Contohnya adalah seorang konsultan, seorang manajer maupun direktur. Kemudian ada tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Tenaga kerja ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Contohnya seperti guru, dosen, dan dokter. Kemudian, ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan untuk melatih kemampuan diri atau berdasarkan pengalaman kerja. Contohnya seperti montir dan supir. Kemudian yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja ini dalam melakukan pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan tinggi maupun pelatihan. Contohnya seperti buruh atau tukang sapu dan lain-lain. Kemudian ada tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Tenaga kerja ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi. Tenaga kerja ini bekerja dalam bagian produksi barang. Yang kedua, ada tenaga kerja bagian pemasaran. Nah, tenaga kerja ini bekerja untuk memasarkan, menjual, atau mendistribusikan barang yang telah diproduksi. Kemudian, ada tenaga kerja umum dan administrasi. Bagian ini mengurusi mengenai administrasi seperti surat perizinan dan personalia karyawan. Berikutnya, ada tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Nah, tenaga kerja ini terbagi menjadi dua. Ada tenaga kerja langsung yang bekerja langsung mengurusi produk dari mulai produk dibuat hingga produk siap untuk didistribusikan. Kemudian, ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja ini bekerja namun tidak berkaitan secara langsung dengan produk.
Kemudian, materi selanjutnya adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Mengapa kualitas tenaga kerja harus ditingkatkan? Karena adanya permasalahan dalam ketenaga kerjaan. Nah, permasalahan dalam ketenaga kerjaan ini diantaranya adalah adanya pengangguran, adanya kemiskinan, dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Kemudian, dari salah satu artikel disebutkan bahwa rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kualitas tenaga kerja yang rendah akan menyebabkan daya saingnya juga ikut rendah. Apabila daya saing tersebut rendah, maka kesempatan kerja yang ada menjadi semakin sempit. Nah, kesempatan kerja yang menyempit ini akan menimbulkan banyaknya pengangguran. Maka dari itu, rendahnya kualitas tenaga kerja menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Kemudian, siapa saja yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja? Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, setidaknya dibutuhkan kerjasama 3 elemen dari suatu negara. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah ini sebagai penanggung jawab tertinggi atas kesejahteraan rakyatnya. Nah, pemerintah dapat mengupayakan cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan, mendirikan lembaga pelatihan kerja, kemudian menyusun kurikulum pendidikan agar pendidikan menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya ada pihak swasta. Pihak swasta ini merupakan pihak yang paling banyak menggunakan tenaga kerja. Lalu upaya apa yang digunakan oleh pihak swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Nah, diantaranya ada dengan menjalankan kerjasama antara pihak swasta dengan sekolah atau universitas untuk melakukan praktik atau magang guna melatih keahlian siswa atau mahasiswa tersebut. Nah, yang terakhir ada dari individu. Individu itu siapa? Individu itu diri kita sendiri yang memegang kendali atas diri kita. Individu dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara meningkatkan kemampuan dan kualitas diri dalam hal bahasa, wawasan, dan keterampilan. Kemudian kita akan beralih kepada materi terakhir, yaitu sistem pemberian upah. Upah atau gaji ini merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan secara periodik guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan berbagai tunjangan lainnya. Tinggi rendahnya upah yang diberikan bergantung pada permintaan dan penawaran kerja, juga kepada kemampuan kerja karyawannya. Selanjutnya ada teori upah. Yang pertama adalah teori upah alamiah atau upah wajar. Berdasarkan teori ini, upah yang diberikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya sesuai dengan kemampuan perusahaan yang didasarkan pada hukum permintaan dan hukum penawaran kerja. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Yang kedua adalah teori upah besi. Menurut teori ini, upah yang diberikan kepada karyawan adalah upah minimum atau upah di bawah minimum sehingga perusahaan bisa menekan biaya operasional dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perusahaan. Mengapa teori ini dikatakan sebagai teori upah besi? Karena karyawan mau tidak mau harus menerima upah tersebut dengan asumsi karyawan tersebut tidak memiliki pekerjaan lain atau tidak dapat pekerjaan lain. Teori upah besi ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Kemudian yang terakhir ada teori upah murni. Nah, berdasarkan teori upah murni ini, upah yang diberikan kepada karyawan harus sesuai dengan jumlah tanggungan yang dikerjakan oleh karyawan, sehingga karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya menjadi sejahtera. Fungsi upah diantaranya adalah 1. Untuk menjamin kehidupan pekerja beserta dengan keluarganya. 2. Untuk memberikan imbalan atas hasil kerja seseorang. Yang ketiga, menyediakan insentif agar meningkatkan produktivitas pekerja. Setidaknya terdapat 7 sistem upah yang ada di Indonesia. Ada sistem upah prestasi, sistem upah borongan, sistem upah bagi hasil, sistem upah indeks biaya hidup, sistem upah menurut waktu, sistem upah bonus, dan sistem upah skala berubah. Besarnya upah yang diberikan kepada pekerja didasarkan atas pertimbangan tertentu. Yang pertama, berdasarkan waktu. Pemerintah menetapkan waktu kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 yang berbunyi 1. 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. 2. 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian didasarkan pada sistem pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 3 tentang sistem pengupahan. Nah, yang terakhir, sistem upah ini didasarkan pada upah minimum.
upah minimum merupakan upah standar yang diterima untuk mempertahankan kesejahteraan hidup layak agar tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian, upah minimum ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pekerja yang menerima upah minimum harus bekerja lebih dari 1 tahun. Yang kedua, perusahaan yang telah memberikan upah di atas upah minimum dilarang untuk menurunkan upahnya. Baiklah, materi pada pertemuan kali ini telah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada masa sebelum, selama, dan setelah masa bekerja. Kemudian, masalah ketenagakerjaan di Indonesia meliputi tingginya permintaan kerja dibandingkan dengan penawaran kerja, kemiskinan, pengangguran, dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun oleh individu. Kemudian, sistem upah di Indonesia didasarkan atas 3 pertimbangan tertentu. Pertama, berdasarkan waktu kerja, kedua, berdasarkan sistem pengupahan, dan yang ketiga, berdasarkan upah minimum. Kemudian, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, pada materi kali ini, saya telah memberikan tugas di Google Classroom. Maka dari itu, harap diisi dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah diukur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.